Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan dan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang konstitusi dan negara, yang beranggotakan saya M. Alfian Aditya dan rekan saya Nur Fadila Amanah dari kelas 1B Ilmu Pemerintahan, mata kuliah PPKN. Baiklah, langsung ke materinya. Konstitusi. Pengertian konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang berarti membentuk. Dengan begitu, konstitusi berarti pembentukan suatu negara atau menyusun suatu negara. Jadi konstitusi itu adalah untuk membentuk suatu negara dan menyusun suatu negara agar lebih baik ke depannya. Jadi begitu. Lanjutan konstitusi biasanya dinamakan dengan kata undang-undang dasar. Ada beberapa ahli yang membedakan atau menyamakan konstitusi dengan undang-undang dasar. Yang pertama yaitu para ahli L.J. van Apeldoorn mengemukakan bahwa konstitusi berbeda dengan undang-undang dasar. Konstitusi adalah memuat peraturan tertulis dan tidak tertulis, sedangkan undang-undang adalah peraturan yang tertulis. Jadi menurut L.J. van Apeldoorn, dia bilang bahwa konstitusi itu berbeda dengan undang-undang. Jadi menurut van Apeldoorn, konstitusi itu memuat peraturan yang tertulis dan tidak tertulis. Jadi begitu. Ahli yang kedua yaitu Sri Sumantri mengemukakan bahwa konstitusi sama artinya dengan undang-undang dasar. Pengertian konstitusi memiliki dua makna, yaitu pengertian luas. Konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan dasar atau hukum (tertulis dan tidak tertulis). Dua pengertian sempit. Konstitusi berarti piagam dasar undang-undang dasar, yaitu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar negara. Tujuan konstitusi memberikan pembatasan dan penguasaan terhadap kekuasaan politik, membebaskan kekuasaan mutlak penguasa, serta menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan negaranya. Fungsi konstitusi yaitu membatasi perilaku pemerintahan secara efektif, membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga negara, menentukan lembaga negara bekerja sama satu sama lain, menentukan hubungan di antara lembaga, menentukan pembagian kekuasaan dalam negara, menjamin hak warga negara dan tindakan sewenang-wenangnya, dan menjadi landasan struktur penyelenggaraan pemerintah. Unsur-unsur konstitusi terbagi menjadi 4, yaitu organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar, larangan mengubah pada bagian-bagian tertentu. Yang tidak boleh diubah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang tidak boleh. Yang pertama, pembukaan bentuk negara, sistem pemerintahan, hal-hal normatif yang penting bagi negara dijadikan pasal tersendiri dalam Undang-Undang 1945. Tujuan perubahan Undang-Undang 1945 yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, menyempurnakan Undang-Undang 1945 dalam mencapai tujuan nasional, menyempurnakan Undang-Undang 1945 dalam mencapai pelaksanaan kedaulatan rakyat, dan terakhir menyempurnakan aturan dasar terlaksana pemerintahan yang demokratis dan modern. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang negara akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu saudari Nur Fadila Amanah. Pada Nur Fadila Amanah, waktu yang tepat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadila Amanah, NIM 1052000038. Baiklah, saya akan menambahkan materi yang telah disampaikan oleh Alfian Aditya. Saya akan menyampaikan tentang negara. Menurut Georgi Jelinek, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.
Dan menurut R. Joko Suitono, negara adalah organisasi manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Sedangkan menurut G. H. A. Logeman, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan melalui kekuasaannya untuk mengatur dan menyelenggarakan sesuatu berkaitan dengan jabatan, fungsi lembaga kenegaraan, ataupun lapangan kerja dalam masyarakat. Fungsi negara menurut G. A. Jacobson dan M. H. Lippmann. Fungsi terbagi menjadi 3. Yang pertama fungsi esensial, yaitu angkatan perang, angkatan kepolisian, pengadilan, hubungan luar negeri, serta pajak. Sedangkan fungsi jasa yaitu memelihara fakir miskin, pembangunan jalan, jembatan, dan lain-lain. Sedangkan fungsi ketiga yaitu fungsi perniagaan, yaitu jaminan sosial, pencegahan pengangguran, serta penyelenggaraan pos. Sifat-sifat negara terbagi menjadi 3, yaitu memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Unsur pembentuk negara, Konvensi Montevideo menurut Uruguay 1993, yaitu konstitutif terbagi menjadi 3. Yang pertama rakyat, wilayah, penguasaan, dan penguasaan yang berdaulat. Sedangkan deklaratif hanya 1, yaitu pengakuan dari negara lain. Asal mula terjadinya negara secara faktual, yaitu pendudukan, penyerahan, penaikan lumpur, fungsi atau peleburan, proklamasi, pembentukan baru, pencaplokan atau penguasaan. Sedangkan secara teoritis, yang pertama teori ketuhanan, teori kekuasaan, teori penjanjian masyarakat, dan teori hukum alam. Proses pertumbuhan negara terbagi menjadi 2, yaitu secara primer dan secara sekunder. Secara primer adalah tumbuhnya suku, munculnya kerajaan, negara nasional, negara demokrasi. Sedangkan secara sekunder yaitu revolusi, intervensi, penaklukan. Tujuan suatu negara terbagi menjadi 3. Yang pertama teori kekuasaan, dan yang kedua teori perdamaian dunia, yang ketiga teori jaminan hak dan kebebasan. Yang pertama teori kekuasaan menurut Sang Yang, yaitu memperoleh kekuasaan yang sebesar-besarnya dengan cara menjadikan rakyat miskin, lemah, dan bodoh. Dan menurut Machiavelli, kekuasaan yang digunakan untuk mencapai kebesaran dan kehormatan negara dibenarkan bertindak kejam dan licik. Yang kedua, teori perdamaian dunia. Menurut Dante Alighieri menciptakan perdamaian dunia yang dapat diapai apabila seluruh negara berada dalam suatu kerajaan dunia atau imperium dengan undang-undang yang seragam bagi semua negara. Serta yang ketiga, teori jaminan hak dan kebebasan. Menurut Immanuel Kant dan Karanenburg, hak dan kebebasan warga negara terjamin di dalam negara, harus dibentuk peraturan atau undang-undang. Sedangkan menurut Immanuel Kant, perlu dibentuk negara hukum klasik atau negara sebagai penjaga malam. Dan menurut Kranberg, yaitu menghendaki dibentuknya negara hukum modern atau welfare state. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.